ya. Oke. Nah, terus kemudian kita tekan, diberi gaya tekan P, oke, sampai kemudian hancur. Harusnya tidak se ekstrim begini ya, tidak se ekstrim sampai meledak seperti ini. Ini cuma ilustrasi saja. Biasanya dia gayanya sudah tidak mau naik lagi. Sebentar nanti saya jelaskan. Ya, ini nanti juga akan saya jelaskan. Cuman di memorize saja, diingat-ingat apa yang kalian lihat ini. Ini semua harusnya sudah ada di kuliah yang pertama. Ya, kemudian kekuatan tulangan baja. Ya, ini bajanya dicepit di dalam mesin, oke, dengan panjang 200 mm atau 20 cm, ya. Kemudian kita apply gaya tarik, terus sampai akhirnya dia mengalami necking, ya, mengalami pengecilan gitu ya, seperti leher, terus sampai akhirnya putus ya, oke. Kemudian bisa kita dapatkan diagram stress strain seperti ini. Nah, izinkan saya inikan videonya karena saya mau pakai share screen dengan pen ya. Jadi saya matikan video saya dan komputernya saya mau tidurkan. Oke, saya pakai whiteboard. Oke, apakah di layar kalian sudah terlihat whiteboardnya? Sudah Pak. Terus terang ini Zoom-nya juga mempunyai tampilan baru ya. Dia sudah update, jadi terlihat agak aneh buat saya. Oke. Baik, yang saya mau bahas dulu adalah coba mengenai tulangan baja. Ya, tulangan baja tadi kita mempunyai tulangan. Oke. Jadi seperti ini. Seperti ini. Terus terang belum familiar dengan ini yang baru. Oke. Jadi kita tadi punya tulangan yang kita berikan gaya tarik ya, P ya. Gaya tarik P. Nah, katakan ini panjang awalnya itu adalah kita sebut dengan L. Oke. L itu tadi kita bisa bilang 200 mili ya, 200 mili. Nah, terus kemudian batang ini karena kita tarik, dia tentunya akan molor, bertambah panjang. Dan ini yang kita sebut dengan delta L, ya. Jadi pertambahan panjangan itu adalah delta L. Oke. Nah, dari sini, kita itu bisa membuat suatu diagram seperti ini. Sumbu Y-nya, aksis ini, itu adalah besarnya P, gaya. Itu besarnya dalam satuan katakan Newton atau kilonewton. Sedangkan di sini adalah
pertambahan panjang, ya, delta pertambahan panjang. Ya, tentunya satuannya umumnya milimeter. Di sini umumnya satuannya adalah Newton. Newton selalu huruf besar ya, karena nama orang. Oke, Newton. Nah, diagram yang kita dapat itu seperti ini. Pertama, kita berikan gaya P. Kita berikan gaya P, dia akan naik seperti ini. Seperti ini. Kalau P-nya kita hilangkan, dia turun lagi ke sini. Jadi 0. Ini selalu berbanding lurus dengan P-nya. P-nya meningkat, ya, deltanya juga meningkat, logis, ya, logis. Jadi bayangkan seperti kalian punya penghapus ya, stapler, kalian saya coba aktifkan videonya, kalian bisa lihat saya. Jadi ini katakan penghapus kalian ya, kalian tarik ya, kalian tarik, tentunya dia akan molor ya. Nah, tergantung dari gayanya. Nah, ini semua linear. Kita sebut daerah ini adalah masih daerah elastis. Ya, elastik atau elastis, ya, elastis. Sampai pada suatu saat nih, di satu titik nih, oke, dia udah nggak mau naik lagi, tapi tetap molor. Nah, titik ini, titik the point of no return, jadi titik di mana nggak bisa balik lagi, itu kita sebut dengan titik leleh. Di sini masih satuannya P. Jadi P pada saat yield. Y itu adalah yield. Ya, yield. Atau leleh. Oke. Nah, ini tetap molor terus. Kemudian dia ternyata kita tarik terus, P-nya kita tambah terus, dia naik satu saat. Sampai di sini, dan akhirnya putus. Turun lagi, dan akhirnya putus. Putus. Ya, oke. Nah, di sini ada titik puncak. Ini masih gaya loh, gaya tadi. Ini gaya P. Dan di sini masih delta. Oke. Ini kita sebut dengan PU. Ultimate. Jadi ini yang paling tinggi ini ultimate. Diterjemahkan di Indonesia merupakan batas. Ada juga literatur yang tetap pakai ultimate, cuman di Indonesia kan ultimate, pakai ini ultimate. Ultimate, jadi ultimate atau pas batas. Bukan di sini ya, ini putus. Ini saat putus. Itu tidak menjadikan concern-nya kita. Ya, kita nggak peduli sama urusan putus. Jadi ada dua nilai itu. Nah, tadi katakan ini tulangan kita itu mempunyai area. Kalau tulangan polos yang udah diceritakan panjang lebar minggu lalu, ya, itu gampang tulangan polos. Pi per 4 dikalikan diameternya. Ya, ini diameternya. Diameter dari tulangannya. Kalau polos gampang, pakai D aja.
D-nya bisa diukur pakai sigmat ya, pakai sigmat. Oke. Nah, sekarang kita bagi si P itu dengan A. Jadi P dibagi A. Itu disebut dengan tegangan. Ya, disebut dengan tegangan. Umumnya dulu orang menggunakan pakai sigma. Ini sama dengan tegangan. T nih, ininya tegangan. Kalau di beton kita, beton bertulang, kita pakai F kecil. Pakai F kecil. F kecil. Ya. Nah, jadi di sini kalau kita bagi si PY dibagi A, itu dapatnya namanya FY. Ya, yang tadinya titik the point of no return, jadi nggak bisa balik. Ya, setelah lewat dari sini dia nggak bisa balik. Bagaimana Pak kalau gayanya dilepas? Ya baliknya ke sini sayangku. Baliknya ke sini. Artinya si baja itu tadi yang panjangnya katakan 200, begitu ditarik molor. Kalau baru 201, 202 molor ya. Molornya cuman pertambahan 1-2 mili, terus gayanya dikembalikan, dia akan bolak-balik di sini terus. Gayanya dihilangkan ya akan balik ke 0. Tapi kalau setelah melewati the point of no return, dia akan baliknya ke sini. Sampai di sini. Ini merupakan titik 0 yang baru. Kalau diberi gaya lagi, lewat jalan yang ini. Ya. Jadi saya pakai si hijau. Jadi pakai yang jalan ini. Kalau diturunin ya ke sini lagi, 0 lagi. Naik, ya, ini si hijau. Si hijau. Sampai the point of no return lagi di sini, dia akan naik ke sini. Ya, molor terus tapi tegangannya atau gayanya nggak bisa naik lagi. Kalau dipulangin lagi gayanya dihilangkan, dia balik lagi ke sini. Ya, ini kembali seperti bergeser gitu. Nah, terus kalau kamu tarik-tarik terus, ya seperti orang juga ada adrenalinnya. Ya, bisa aja seseorang yang biasanya tidak bisa melompat tinggi ya, paling lompat cuman sekitar setengah meter 50 cm sampai 70. Tiba-tiba suatu hari seseorang itu dikejar oleh anjing gila, ya anjing gila, dia panik, ya pagar 1,5 meter pun bisa dilompatinya, ya jadi ada semacam kayak kekuatan tenaga dalam. Jadi material baja itu juga seperti itu, punya kayak tenaga dalam, ya kayak di film-film action ya, kalau jagoan, kalau penjahatnya ditembak sekali langsung mati. Kalau jagoan udah seluruh tubuhnya, sekujur tubuh penuh dengan peluru juga masih hidup ya. Nah itu kan biasanya didramatisir seperti itu di film-film. Jadi ini ini si jagoannya ya. Sebelum mati dia bisa membunuh lebih banyak musuhnya ceritanya ya. Oke. Nah itu sampai akhirnya death. Nah dia akhirnya game over ceritanya gitu. Jadi ini seperti ini. Dia ada bagian yang tiba-tiba melonjak lagi sebelum dia mati, ya, sebelum dia mati. Jadi semacam kayak ada tenaga dalam atau ada adrenalinnya. Oke? Nah, kembali ke tadi. Daerah yang ini itu atau dari sini sampai sini kita sebutnya tadi elastis. Nah daerah sini sampai sini itu kita sebut dengan plastis. Plastik atau plastis ya, Oke. Nah terus kemudian daerah ini di mana dia naik kekuatannya ya saat-saat menjelang ajalnya, itu kita sebut dengan strain hardening.
hardening. Strain hardening. Ya, jadi sekarang kembali ke tadi, kalau P gaya yang dari mesin tadi kita bagi dengan area dari tulangan yang kita uji, itu kita dapat tegangan. Demikian juga PU, kalau kita bagi dengan A, itu kita dapat dengan dapat FU di sini, ya, atau tegangan. Tadinya dari gaya dibagi area menjadi tegangan. Selanjutnya bagian ini tadi bagian si molornya ini, bagian molornya, oke, tadinya milimeter, kita bagi L, ini juga kan milimeter juga nih si L, ya. Nah ini kita sebut dengan regangan, mirip huruf E, ya. Ini epsilon sebetulnya, ya. Nulisnya seperti ini gitu, epsilon, oke. Nah itu kita sebut si epsilon itu dengan regangan, ya. Jadi ini R dan tadi T, tegangan, tegang, ya, stres. Ini sama dengan stres. Yang di sini regangan itu sama dengan strain. Oke. Jadi regangan, meregang, ya, meregang. Oke. Nah, karena ini satuannya sama, berarti regangan itu tidak punya satuan, ya, bisa tidak punya satuan, karena mili dibagi mili, ya tentunya hilang satuannya. Biasanya orang menggunakan persen, pakai persen, ya, instead of pakai desimal. Jelas sampai sini? Oke. Nah, jadi kalau gaya tadi jodohnya sama si delta. Tapi kalau tegangan itu jodohnya sama regangan. Jadi F itu sama berjodohnya sama regangan. Ya. Nah, ini slope ini saudara-saudara, ya, saya ini kan slope ini yang tadi, ini nih, slope merah ini, slope, itu 1:200.000. Oke? Jadi slope ini nih, ini sama juga, 1/E. E itu adalah modulus elastisitas. Ya, atau modulus of elasticity kalau di ini, modulus elastisitas E. Besarnya E dari baja itu nilainya konstan, 200.000. Oke, 200.000 apa satuannya? Newton per milimeter persegi. Newton per milimeter persegi ini biasa disebut juga dengan MPa. Ya, Newton per milimeter persegi disebut dengan MPa. P itu dari Pascal, jadi huruf besar juga, M-nya mega, ya, mega juga huruf besar, jadi biasa disebutnya MPa. Ya, MPa atau Newton per milimeter persegi, itu nilainya 200.000. Ya, jadi kebayang, ini sebetulnya tegak sayangku. Ya, karena 1/200.000, 1/200.000 sebetulnya tegak. Cuman kan kita bisa memainkan antara skala X dan skala Y, ya, skala aksisnya. Nah, itu kita bisa mainkan, bisa mendapatkan diagram seperti ini. Oke? Nah, kalau di blow up di sini, nih, di blow up, sebetulnya dia ada naik sedikit juga turun baru dia garis lurus, ya. Makanya tegangan leleh itu biasanya kalau dari lab disajikan tegangan leleh
batas atas dan tegangan lelehnya batas bawah. Ya, ada dua. Cuma di dalam analisis ngapain sih ada dua angka begini bikin pusing? Udah kita anggap satu aja, the point of no return-nya cuma satu saja. Oke? Bahkan nanti kalian kalau melanjutkan ke S2, S3 ya, mengikuti jejak Pak Busman. Nah, itu bahkan ini disederhanakan lagi semuanya. Disederhanakan lagi ya, kalau kita melakukan analisis non-linear, bahkan ini cuma bilinear. Jadi ini cuma dua garis saja. Jadi grafiknya cuma begini dan begini saja. Oke, bilinear. Jadi cuma dua garis, nggak ada strain hardening-nya, tidak digambarkan karena memperumit perhitungan dan tentunya diputuskan secara engineering kita tidak mengconsider kenaikan ini ya. Jadi seperti ini. Oke. Jelas? Ada yang mau bertanya sampai sini? Ya, jadi pertama dari mesin itu adalahnya keluarnya gaya dan juga bisa diukur perpanjangannya ya, deltanya. Tapi kemudian kita bagi area menjadi tegangan, yang ini kita bagi panjang aslinya yang si 200 tadi itu menjadi regangan, simbolnya epsilon ya, F sama epsilon. Oke. Nah, kalau di literatur lama yang khususnya untuk mekanika bahan atau mereka menggunakannya sigma ya. Di kita di SNI 2847 yang mengadop ke SCI 318 itu menggunakannya F kecil ya. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada. Baik. Nah, sekarang kita bahas bagaimana kalau si beton? Ya, kalau si beton. Tadi dijelaskan itu kita punyanya silinder. Silinder tingginya 300 mili, ya. Terus kemudian dia bentuknya silinder, ini diameternya 150. Kemudian kita apply gaya, kalau tadi di baja itu kita apply tarik, yang ini di apply tekan, ya, P. Oke. Nah sama, kalau P-nya ini kita bagi A, di mana A ya luas penampang ini sayangku. Luas penampang. Berapa A-nya? Ya sama tadi. Pi per 4 kali D kuadrat. Dalam hal ini D kuadratnya sama dengan 150 mili. Ya, A-nya berarti dalam milimeter. Ya, 150. Ini D kuadrat. Jelas? Nah, dari sini kita bisa bikin diagram yang mirip seperti tadi. Dari mesin itu keluarnya ya P. Hubungan P di mesin juga bisa dipantau. Ya tentunya kembali seperti tip yang tadi saya ilustrasikan, tip stapler kalian. Kalau kalian tekan, tadi kan ditarik. Sekarang kamu tekan, ya berarti dia mengalami perpendekan. Jadi dia mengalami perpendekan, sayangku. Mengalami perpendekan. Ini adalah L, isi 300 itu L, ya. Dan yang ini adalah deltanya. Delta L. Ya di sini kita bisa membuat hubungan antara P sama delta dari mesin. Ya, data-data itu dari mesin, keluarlah diagram seperti ini. Seperti ini. Dia itu kecil sekali bagian linearnya. Hampir nggak kelihatan bagian yang lurusnya tadi. Bagian yang lurusnya tuh P-nya juga kecil sekali. P-nya kecil sekali.
dia langsung membentuk parabolik. Membentuk parabolik dan akhirnya putus. Jadi di sini tidak terdeteksi di mana point of no return-nya, dan kita nggak perlu, ya, beton sifatnya getas dan cepat ya seperti kalian mungkin, saya nggak tahu di zaman saya sekolah itu masih menggunakan kapur tulis ya. Mungkin di kalian sekarang masih bisa dijumpai juga di dapur ada kapur semut ya. Itu buat mengusir semut. Jadi lemari atau apa kalau kita beri kapur itu kita beri garis kapur, itu semutnya nggak mau nggak bisa melewatinya. Ya, jadi kembali ke itu, bisa kita main kapur tulis itu langsung pletek patah. Jadi ini tidak menjadikan concern di mana point of no return-nya. Tapi yang ada ya, ini adalah si FU-nya. FU ultimate nih yang di sini. Oke. Ultimate ini oleh si code itu dijadikan namanya FC aksen, ya. F-nya ini ultimate, ini C-nya itu konkret, terus ini simbol aksen itu simbol tekan, ya. Jadi FC prime bacanya FC aksen atau disebut juga dengan FC prime kalau biasa. Nanti kalau kalian melanjutkan sekolah di luar negeri, tentunya kalian mendengar selalu FC prime ya. Aksen itu dalam bahasa Inggris namanya FC prime ya, prime. Oke. Sampai di sini, dan di sini sampai dia hancur. Oke. Balik ke yang tadi. Ya, balik ke tadi. Ini kalau baja mutu rendah, misalnya grafiknya seperti ini, bagaimana kalau baja yang mutunya lebih tinggi? Ternyata ininya sama, sayangku. Nih, E-nya 200.000-nya sama. Cuman dia lebih tinggi. The point of no return-nya di sini katakan. Nah, dan biasanya ini lebih pendek. Ini lebih pendek dibanding ini. Terus kemudian kalau baja yang mutu tinggi lagi, dia akan sampai sini tegangannya. Terus kemudian dia akan ini, kemudian sampai seperti itu. Bahkan ya, baja yang mutunya sangat amat tinggi seperti strand pre-stress ya, sayangnya di Trisakti sudah tidak ada mata kuliah beton prategang pre-stress, itu sampai ininya sulit diketahui the point of no return-nya. The point of no return-nya. Ya. Nah, kemudian dari gambar ini saya lanjutkan, kamu lihat tadi ini, berarti di sini saya punya ada epsilon putus, ya. Ini pas putusnya dia. Ini epsilon collapse, ya. Oke. Yang di sini tadi kalau saya tariknya lurus ke bawah, bukan ikut garis hijau yang miring ya, lurus ke bawah, itu saya dapat epsilon yield, ya, saat yield tadi. Yang ini tentunya epsilon yieldnya ada di sini. Oke, baja makin tinggi, epsilonnya makin ke sini. Nah, baja yang makin tinggi, epsilon collapse-nya makin ke arah kiri. Yang ini menujunya ke sono, yang ini menujunya ke situ. Nah, di sini saya mau perkenalkan lagi yang namanya daktilitas. Apa itu daktilitas? Itu mu. Itu adalah si regangan C dibagi regangan yield. Oke? Nah, kamu lihat di sini. Kalau yang ini dibagi ini ada suatu angka.
dibanding baja yang mutu tinggi, katakanlah ini dibagi dengan ini. Ya, ini dibagi ini kan jauh lebih lebih kecil. Kalau yang ini angkanya besar, dibagi masih agak di kiri, berarti angkanya besar. Jadi baja yang mutunya rendah itu lebih bisa molor, lebih panjang atau lebih ductile. Sedangkan kalau baja mutu tinggi itu duktilitasnya makin kecil, artinya makin getas. Jadi mudah putus. Oke? Ilustrasi, kalian mungkin yang cowok sering main-main dengan klip ya, dengan klip penjepit kertas. Nah itu sebetulnya dia bisa ngeper karena baja mutu tinggi. Jadi kalau kalian oklak, putus cepat. Tapi coba kawat itu ya, kawat bendrat atau kawat jemuran lah. Kalian puntir terus. Nah itu lebih lama putusnya. Kenapa? Ya karena kawat jemuran itu bajanya mutu rendah, tapi kalau klip penjepit kertas itu supaya dia bisa ngeper, ya mesti bajanya lebih tinggi mutunya. Ya, baik. Kembali ke sini, ya. Jadi di sini yang kita butuhkan adalah nilai ini. Bagaimana kisahnya kalau betonnya lebih tinggi? Ya, betonnya lebih tinggi. Ternyata ininya nggak samaan. Tuh, nggak melalui garis yang sama. Betonnya makin tinggi, ya makin kayak begitu. Ya, ini titik hancurnya, titik ini. Ini juga kita nggak perlu, nggak concernnya kita. Oke? Ya. Nah, yang penting bagi 318 itu adalah ini. Regangan, kembali tadi kalau P dibagi A ya. Regangan dibagi ini sama dengan regangan, ya. Delta dibagi L menjadi regangan. Ini yang penting. Ini 0,003. Dianggap sama semua, walaupun ini sebetulnya agak bergeser ke sebelah kiri, beton makin tinggi. Tapi di code menganggap regangan beton itu dibatasi 0,003. Ya. Lalu E-nya gimana? Perlu E beton buat menghitung kekakuan dari strukturnya, E-nya. Lah, tadi ini nggak bisa nih deteksi, terlalu kecil. Ya, bagaimana mau E-nya? Oke, nah dari FC prime ini kita pakai second-nya. Jadi diambil separohnya. Terus kemudian dari sini kita ambil garis tegak lurus. Kurang lebih gitu cara. Ini adalah 1E. Jadi yang ada adalah modulus secant. Ya, secant modulus secant. Oke? Nah, tentunya ini tergantung dari mutu betonnya tadi. Kan beda-beda. E-nya yang beton makin tinggi, ya E-nya makin tinggi juga. Beton yang lebih rendah, E-nya juga rendah. Oke? Nah, itu di 2847 diberikan rumusnya. Ada 2 rumus di situ. Ya. Ada 2 rumus karena di kita ini tidak kita bahas mengenai serviceability dulu. Nanti akan saya bahas kembali ke nilai E-nya ini. Kita nggak menghitung seperti itu. Cuman ingat aja kalau baja itu E-nya tetap yaitu 200.000 ya, tadi 200.000. Kalau beton itu tidak sama, tergantung dari mutu betonnya. Ya, kalau di baja
baja mutu rendah, mutu tinggi, E-nya sama 200.000 ya. Oke, jelas? Ya, itu utangnya saya. Jadi kamu tahu ini stress strain ya. Ini lagi-lagi strain, ini adalah stress ya. Ini stress atau tegangan, yang ini strain. Ini sering loh ditanyain waktu ujian, kerja praktek, ujian akhir. Ya, tolong gambarkan diagram tegangan regang dari satu material, misalnya baja, beton. Kamu harus tahu ini. Maaf Pak, interupsi Pak. Sepertinya layarnya belum pindah loh Pak. Layarnya ini masih whiteboard layarnya Pak. Iya, memang masih whiteboard. Ini saya contreng keluar. Maaf Pak, agak kecil. Jadi whiteboardnya itu kecil jauh gitu. Oh. Yang ini? Enggak ada gerakannya Pak. Enggak ada gerakannya Pak. Enggak ada gerakannya. Kalau gitu saya share aja ya, ininya aja. Saya share, wah ini kontak channel email. Nanti aja saya bagi aja ya. Saya bagi apa namanya, coret-coretnya saya ini. Saya bagi ke apa namanya, nanti saya inikan aja kontak channel. Sorry ya, ini saya juga nggak terlalu familiar. Ya. Sebelum hilang, oke. Maaf Pak Usman, jadi apa yang dari tadi terlihat waktu saya menjelaskan? Ininya Pak, grafik stress strain-nya, cuman layarnya itu Bapak zoom out kecil gitu Pak. Terus Bapak kayaknya waktu nyoret-nyoret itu kita nggak kelihatan sih Pak. Izin Pak, di kami kelihatan Pak. Hah? Oh kelihatan ya? Kayaknya tergantung Bapak mengikuti view siapa Pak. Oh gitu. Oh berarti maaf Pak, berarti sayanya yang nggak ini. Memang ini sorry saya sendiri nggak familiar nih. Apa namanya, kenapa juga bisa ininya besar kecil. Maaf Pak, tapi itu bisa di zoom in sendiri sih Pak, kalau emang terlihat jauh. Ini apa yang sekarang kalian lihat? Lagi Baja, Pak. Yang pertama Pak. Oh yang pertama, di saya ini. Izin Pak, ini sih Pak bisa buat ngikutin following Bapak. Kalau yang lainnya. Oh kalian mesti nge-tap layar kalian sendiri gitu? Tergantung view juga bisa Pak. Jadi mau ngikutin Bapak atau siapa juga bisa pencet yang di kanan atas. Kanan atas, saya pencet saya. Iya gitu. Nah ini kan kecil, saya perbesar, nggak mau. Oke, ya. Apa namanya? Sorry, saya sendiri nggak familiar kenapa tiba-tiba zoom-nya di-update jadi begini. Oke, ya. Kalian udah sempat ini belum? Sempat apa tadi? Print screen? Sempat Pak, sudah di screenshot. Oke, ya syukurlah. Oke. Nah, ini malah ada coret-coret segala macam. Ya, baik.
Apa itu latar belakang, cuman penjelasan ya, tentunya melatar belakangi kuliah-kuliah selanjutnya ya. Oke. Ya, saya tutup dulu ya whiteboard-nya. Oke. Nah, sekarang saya akan share screen kuliah berikutnya. Sebentar. Baik, Aura, kalian sudah bisa lihat ini sesi 3 di big screen? Sudah, Pak. Oke, good. Ya. Baik, kita lanjutkan kuliahnya sesi 3 20 September 2024. Oke? Ya. Nah, ini saya cuma mau menegaskan pembahasan PR nomor 1 ya di sini. Ada beberapa hal ya. Ini kuncinya kan sudah saya berikan juga jawabannya. Nah, dari kamu gimana? Coba Aura, dari kamu bisa ketemukah angka-angkanya semua? Bisa, Pak. Semua terjawab semua sampai Bisa. 4. Iya. Oke, baik. Ya, jadi di sini kalian lihat sebetulnya dia hanya memberikan 7 rumus. Nah, ternyata dari rumus-rumus itu berkembang, ya, berkembang. Mengapa bisa berkembang? Nomor 1 jelas cuma dead load doang, nggak jadi soal, ya. 531A nggak jadi soal. 1B, ya. Di sini juga nggak jadi soal, karena di soalnya nggak diberikan LR-nya, ya, LR-nya dan R-nya rain, ya, R itu rain, ya. LR itu roof, ya. Nah, itu tidak diberikan, berarti kan cuman deal sama dead load dan live load, ya. Jadi nggak jadi soal juga. Nah, giliran yang di sini, ini beda di sini, 1,6 LR, ya, atau rain, plus di sini nggak ada, berarti ini hilang, ya, ini hilang. LR-nya nggak ada, rain-nya juga nggak ada, nggak diketahui kan di soal, anggap 0. Tapi di sini ada 1 live load, ya, 1 L, sama 0,5 win. Nah, berarti ini bisa dipecah, nih, 531C-nya ada tiga kondisi. Kondisi pertama, kalau cuman 1,2 dead load ditambah 1 kali live load. Yang berikutnya, si win, ya, ini kan tandanya positif, tapi win-nya itu sebetulnya, win-nya itu bisa bolak-balik, ya, oke? Gini ilustrasinya supaya kalian tidak keliru ya. Tolong lihat ke saya. Mana sih start video? Oke. Kalau gaya angin itu seperti kalian berkipas-kipas, nih, ya, di kipas, atau seperti kalian menampar. Oke. Jadi yang kena tampar ya pipi saya yang sebelah kanan, nih, ditampar. Ini misalnya angin dari laut. Kan kalian waktu SD diajari ya, angin laut sama angin darat. Angin darat itu dari darat ke laut.
ya, adanya di malam hari, makanya nelayan itu mencari ikannya di malam hari. Nah, kalau harinya terang, nah mereka kembali dari laut, angin laut. Jadi kalau siang itu anginnya dari laut ke darat, ya, nih, angin laut, angin darat, oke, gitu. Jadi beda, satu kena pipi kiri, satu pipi kanan, ya, kan jadi seperti bolak-balik. Di berikutnya kalian juga ketemu nanti itu earthquake atau gempa. Kalau itu bukan seperti ditampar, walaupun nanti analisisnya mirip, ya, seperti ditonjok. Tapi kalau gempa itu seperti kamu menggeleng-gelengkan kepala kamu. Menggeleng-gelengkan kepala. Nah, menggelengkan kepala memang kamu mengontrolnya dari leher nih, bisa menggeleng-geleng. Tapi kan sama seperti saya tonjok kepalanya begitu, saya tonjok begini, ya, sepertinya. Oke, jadi seperti ada gaya luar, padahal tadi geleng-gelengnya itu akibat kita memainkan lehernya kita, ya. Jadi itu gayanya, artinya di situ bisa plus sama minus. Anginnya juga angin darat, angin laut, ya. Nah, dalam hal ini mestinya sih beda antara angin darat sama angin laut, ya. Itu ngeramnya mesti 2 kali, ya, karena ada faktor hisab dan sebagainya. Tapi di dalam soal ini digampangkan aja, wind-nya dan earthquake-nya itu bolak-balik bisa plus minus. Jadi di sini yang satu tuh pakai plus, yang satu pakai minus. Nah, daripada kalian bingung, tolong diperhatiin nih, saya kasih begini. Ini pembahasan soal nomor 3 nih. Nomor 3 tuh yang ini, sayangku. Bisa lihat kursor saya? Halo Jen Riman. Bisa Pak. Bisa. Hidupin dong itunya, videomu, biar bisa lihat wajahmu. Oke? Ya. Nah, jadi saya berikan uraian nih seperti ini. Dan kalau setiap ujian yang saya mau adalah ini, rumusnya ditulis dulu, kemudian perkaliannya ini, perkaliannya. Nah, modalnya supaya nggak salah, itu pakai kurung, sayangku. Modalnya kurung. Dan di sini banyak ya, mohon maaf ini, saya ceritakan aja. Ternyata banyak mahasiswa, ya, banyak mahasiswa yang nggak tahu urutan-urutan siapa yang lebih powerful antara tambah kurang bagi kali. Ya, jadi yang paling powerful itu yang pakai kurung, Terus baru kali dan bagi itu menang, baru tambah dan kurang. Ya, jadi nggak bisa diinikan. Jadi kalau kayak begini di kalkulator kamu, ini harus kamu tulisnya seperti ini. Jadi jangan malu pakai kurung, ya, buat tanda minus atau apa. Jadi bukan dicoba-coba ya. Mudah-mudahan Aura dan kalian yang lain tidak melakukan coba-coba demi cuman dapat angkanya saya. Ini saya uraikan. Jadi di sini lihat win-nya, ini kalau win positif, ini kalau win-nya negatif. Ya. Di sini. Oke. Ini win positif, ini win negatif. Kalau angka win-nya itu negatif ya, negatif kali negatif ya, jadi positif. Yang di sini bisa negatif. Oke? Jadi modalnya pakai kurung supaya nggak salah. Jelas? Nah, terus kemudian kalian kan diminta nilai maksimum. Nilai maksimum adalah nilai yang paling positif. Cari yang paling positif di sini. 16,99. Dan yang minimum adalah yang paling negatif dalam hal ini. Paling negatif, oh ini ya, ketemu di sini. Oke? Jelas ya? Silahkan diresapi, terus kemudian kalian perbaiki PR-nya, tidak dikumpulkan, ya, tapi kalian ini melatih kalian. Nggak mau dikerjakan juga nggak apa-apa, ya, nanti selamat berjumpa di remedial.
Oke, kalau kalian rajin, otaknya dilatih terus, ya, dilatih terus, nah itu akan bisa berpikir dengan lebih cepat, ya. Oke. Mari kita kembali ke balok beton bertulang. Banyak. Ini ada video sebetulnya, cuman buat mempersingkat waktu. Nanti videonya saya share di itu aja, di di Telegram ya, untuk kalian tonton ya, karena lumayan 8 menit ya. Tadi kita udah pakai buat bahas stres sama strain, jadi kalian nanti lihat sendiri ya. Sebetulnya yang mau diperlihatkan di sini itu adalah tulangan balok ya, tulangan balok ya. Di sini sebetulnya tulangan balok ini ada tulangan memanjang nih, yang besar-besar, yang memanjang, tulangan memanjang, dan ini tulangan sengkang. Nah, kalau tulangan memanjang itu berguna untuk menahan gaya lentur ya, atau momen ya. Nah, dalam hal ini saya stop dulu di sini. Ini diagram momennya. Karena ini adalah portal, ini diagram momennya seperti ini sayangku. Tuh. Jadi di sini ketemu momen negatif. Di sini ketemu momen positif, ini yang di bawah. Dan ini momen negatif. Nah, kelemahan dari beton bertulang, nih ya, tolong dicamkan, itu fatal kalau kalian salah meletakkan tulangannya. Fatal kalau kalian salah menaruh tulangannya. Di sini momen negatif, tulangannya di atas. Ya, momen positif tulangannya yang harus diberi tulangan itu di sisi bawah. Makanya digambarkan diagram momennya seperti tanduk. Ya, seperti tanduk. Ya, oke, seperti tanduk sapi ya, ini gini. Kalau di McGregor, dia karena konsisten, dia pakainya begini. Ini terbalik. Nah, ini udah nggak dipakai lagi. Walaupun di textbook tetap konsisten ya, sampai 8th edition juga dia nggak rubah, ya. Asal kita mengerti. Tapi di software segala sudah menganut ini. Jadi menggambarkan diagram momennya, itu mudah-mudahan dosen unstruk kalian semua mengikuti, ya. Jadi diletakkan on the tension side, di sisi yang tertarik. Gunanya buat analisis beton bertulang sehingga kita tidak salah meletakkan tulangan. Jadi kalau kayak gini, di mana ada diagram momen, kita harus kasih tulangan. Oke? Ini ada momen negatif, ya kasih tulangannya di atas. Ada momen positif, ada di bawah, terus dikasih tulangan di bawah. Oke? Ya, jadi itu kelemahan beton bertulang. Kalau sampai kalian salah meletakkan tulangannya, bisa fatal, bisa ambruk betulan. Saya nggak nakut-nakutin. Karena salah. Di mana ada tarik, ya kan sudah tahu dari kemarin, beton bertulang merupakan struktur komposit, di mana beton jagonya menahan tekan, baja jagonya menahan tarik. Jadi kalau di bagian sisi tertarik kamu tidak kasih tulangan, ya fatal, ambruk. Jelas? Oke. Saya clear dan saya lanjutkan. Ya, tadi saya bilang tulangan memanjang berfungsi untuk menahan momen. Nah, sengkang nih yang yang seperti saya ganti warnanya dulu. Ini yang sengkang ini, itu buat nahan geser.
nahan geser, atau shear. Oke, kalau tadi ini tulangan memanjang untuk menahan lentur, atau bending moment, ya, atau flexure. Atau bending moment, ya, bending moment. Ini shear, ini V, ini M, ya. Ini buat M, ini buat V, ya. Kalian di Unstruck mungkin dosennya pakai diagram MDN, ini masih pakai cara lama. Ada juga diagram MLN, momen lintang normal, ya. Di kita menggunakan momen V itu geser dan normalnya itu P, ya, MVT. Oke, jelas? Momen, geser, dan aksial. Oke, kalau ini dosen lain mungkin waktu di Unstruck bilangnya aksial itu menjadi normal, gaya normal. Oke. Nah di sini pun ya, ini kan cuma ilustrasi. Ini sebetulnya salah. Ya, yang benar kalau buat bangunan tahan gempa, sengkangnya itu mesti tertutup kayak begini sayangku. Nggak boleh begini. Nggak boleh begini. Nih dia contohnya semua pakai begini. Dan dia dibalik-balik. Memang bagus sih diputar-putar ya. Antara yang ini sama yang ini, lihat nih. Ini ada di sini, yang ini ada di bawah ya. Ininya nih. Di sama dia tuh dibawahin gitu. Oke, diputar-putar. Bagus sih diselang-seling. Cuman dalam pelaksanaannya nggak semudah itu. Jadi yang paling bagus ini. Ditekuk 135 derajat. Nih, lihat gambarnya. Terus ini ditekuk begini. Jangan 90 derajat. Ya, untuk bangunan tahan gempa. Jadi lihat cara menggambarnya saya. Begini dulu, begini, 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 begini. Tuh, begitu. Ya, oke. Biasakan begini. Jangan biasakan gambar kotak dulu, ya, gambar kotak terus dikasih kumis. Cereng gitu. Nah, ini jangan. Oke, biasakan gambarnya begini, gambar kait dulu. Nah, gitu. Oke. Ya tentunya ini berimpit sayangku. Tuh seperti ini ya, berimpit. Tapi cara menggambarnya yang benar. Jelas? Jelas, Pak. Kita lanjutkan videonya. Oke. Nah, ini yang umum dilakukan seperti ini. Jadi semuanya lurus-lurus. Nah, si ilustrator ini memberikan yang lain. Oke. Sebentar. Nah, yang pakai ini nih. Ini disebutnya pakai kromo. Ya, bahasa Jawa sih kromo. Oke. Sebentar. Tuh. Ya. Jadi tulangan atasnya diterjunkan ke tulangan bawahnya seperti ini. Ya. Nah, ini karena banyak bengkokan-bengkokan begini, itu sudah tidak praktis lagi. Tidak praktis lagi, ya. Jadi banyak tekukan-tekukan, ya nggak boleh salah juga, ya. Lebih praktis seperti yang balok di belakang, gitu. Oke. Ya, kalian bisa lihat ilustrasinya seperti ini. Ini yang pakai kromo, ini zaman dulu banyak dilakukan. Sekarang juga masih banyak sih
Ini. Jadi option pertama yang diinikan. Jelas? Nanti videonya saya share di Telegram, kalian bisa lihat ya, supaya nggak berkepanjangan. Ya, di sini ada L/4 atau apa. Nanti kita bahas lagi setelah dibahas Pak Sugeng. Nanti waktu kalian belajar mengenai panjang penyaluran, panjang lab dan sebagainya. Ya, panjang. Baik, ini video cuman bagus ilustrasinya karena bergerak-bergerak ya. Oke. Jadi saya sudahi dulu. Oke. Baik, kita masuk ke dalam analisis ya, ke dalam analisisnya. Nah, di sini kalian ada tentunya di samping kalian SNI 2847-nya. Oke, 2847 tahun 2019 itu di bab 9 ya. Ini halaman 178. Dan juga banyak hal-hal ya yang dibahas di pasal 22 ya, toolbox-nya ada di belakang. Jadi yang sama-sama antara balok, pelat, kolom itu semua taruhnya di toolbox ya. Jadi kotak alatnya ada di chapter 22 itu di halaman 476. Jadi kalian memang bolak-balik kebat-kebet antara di halaman 170-an sama di halaman 400-an ya. Oke. Balok penulangan tunggal. Di sini kata kuncinya penulangan tunggal atau single reinforcement, single. Jadi hanya ditulangi hanya di bagian yang tertarik saja. Jadi seperti ini. Oke. Nah, kalau kalian mempunyai sebuah simple beam, balok sederhana di atas 2 tumpuan, 1 engsel, 1 roll, ya. Oke. Terus beban yang bekerja itu masih kecil. Ya, contohnya berat sendirinya aja lah, belum dibebani. Jadi hanya berat sendiri betonnya ya. Nah, tentunya ini akan menimbulkan suatu diagram momen. Kalian tentunya sudah belajar, ya. Sudah belajar, mudah-mudahan sudah belajar di semester 1. Itu diagram momennya seperti ini. Beban terbagi rata. Ini 1/8 WL kuadrat. L itu panjang baloknya, ini adalah W, ini adalah L. Ini adalah L. Ini momennya. Oke? Nah, kalian tahu balok ini akan melendut seperti ini. Coba kalian acting pakai penghapus kalian tadi. Penghapus kalian. Pakai penghapus kalian, nih, seperti ini. Tuh. Seperti ini. Ya, seperti ini artinya serat yang atas itu tertekan, serat bawahnya tertarik. Tertarik. Oke? Nah, kalau yang tertarik berarti butuh tulangan. Makanya tulangannya diberi di bawah. Nih, di bawah. Oke? Nah, kalau gayanya masih sedikit, masih kecil, ya, masih kecil. Ini diagram apa ini? Tadi udah diajarin tadi pagi, epsilon itu adalah regangan, strain, ya, strain. Yang ini stres, diagram stresnya. Ya, tentunya di strat paling atas yang paling maksimum. Makin lama makin kecil, ya, makin kecil, akhirnya berubah tanda. Tadi ini stresnya arahnya ke kiri, yang ini arahnya ke kanan, atau di sini arahnya disebut dengan negatif, di sini sebutnya positif, ya. Nah, titik peralihannya disebut dengan neutral axis. NA itu bukan not available ya, bukan, tapi neutral axis, neutral axis.
atau sumbu netral atau garis netral. Ya, ini eksis. Sumbu netral. Ya. Sumbu netral. Namanya netral, garis netral itu tidak berpihak. Berarti tidak positif, tidak negatif. Artinya di sini saat tegangannya sama dengan 0 atau regangannya juga saat sama dengan 0 atau tidak berpihak, ya, tidak, namanya juga netral, tidak berpihak. Jadi di situ saatnya 0. Oke? Dan biasanya kalau penampangnya persegi seperti ini, ya tentunya umumnya di tengah, ya. Ini di H/2. Oke, H/2. Oke. Jelas? Perilaku lentur saat beban sangat kecil. Nih, ini penjelasannya di bawah. Kemudian, kita lanjut. Apa yang terjadi kalau bebannya kita perbesar? Kita perbesar. Ya, mulai kita pekerjakan beban yang lebih besar. Nah, betonnya, bagian bawahnya, karena beton tidak bisa menahan tarik, mulai retak-retak. Ini garis retak-retak ceritanya. Garis retak-retak. Tentunya makin ke tengah, tadi karena momennya lebih besar kan ya, tadi 1/8 KL kuadrat, kalau makin lama kan makin kecil. Ya, retaknya makin besar di tengah. Makin ke tepi, makin kecil retak. Nah, kalau diagram strain, ya, strain atau regangan, dia mah tetap segitiga terus. Ingat itu, segitiga terus. Jadi nggak pernah berubah. Ya. Nah, yang berubah itu adalah bagian stresnya. Stresnya. Stresnya di sini, beton sudah tidak bisa menahan tarik. Jadi, dia boleh dibilang hanya bagian atasnya aja yang bisa menahan tekan, bagian negatif. Yang di sini sudah bekerja si tulangan nih. Ya. Oke. Nah, tadi sama-sama tegangan, tadi pagi sudah dijelaskan pakai ini F ya, F itu tegangan, S itu steel, yang di sini F itu tegangan, C itu adalah konkret, ya, FC. Dan di sini mengalami compression, ini compression artinya tekanan. Di sini mengalami tarikan, tension, ya. Oke, di sini compression, di sini tetap juga tension. Lihat, ini garisnya di sini ya sayangku, bukan di bawah, bukan di bawah. Lihat, yang kita concern adalah di sini. Nah, neutral axis-nya dibanding tadi gambar yang pertama, yang tadi saya bilang kurang lebih H/2, dia mulai naik, sayangku, mulai naik. Ya, perilaku lentur saat beban sedang, mulai retak, saya bilang. Oke, naik. Jadi udah segini, ini tapi masih segitiga. Ini masih segitiga. Apa yang terjadi kalau bebannya kita naikkan terus saat mendekati beban ultimate? Saat mendekati beban ultimate, dia udah nggak segitiga lagi nih. Ini kan tadi masih segitiga. Mulai bentuknya seperti ini sayangku. Neutral axis-nya juga makin tinggi, makin naik. Nah, kalau kamu lihat, ini seperti bentuk apa nih? Ternyata, ya, ini kan perilaku saat mendekati beban ultimate. Seperti yang tadi pagi kita bahas nih. Ya. Kayak gimana Pak? Bingung. Nah, lihat-lihat nih. Lihat saya animasikan. Ini gambarnya saya putar, saya perkecil dulu. Kemudian saya tegakkan dan saya putar. Tuh. Sekali lagi, gambar ini saya kecilin dulu. Oke. Terus kemudian saya putar. Oke. Terus saya mirror. Oke. Jadi bentuknya kan seperti itu. Sama nggak bentuknya sama ini tadi? Tuh, bentuk ini. Ya, bentuk ini. Jelas? Oke. Jadi di sini pas nolnya naik. Ingat tadi pagi apa ini? Yang paling puncaknya FC prime. Ya, tuh kan ini FC prime 20 MPa. Yang tadi pagi
saya bilang ingetin ininya 0.003 ya di sini. Oke, diambil itu pas runtuh ya, pas runtuhnya dianggap semuanya sama 0.003. Tadi pagi saya mungkin salah ya menjelaskannya, mungkin agak ke tengah. Kalau di tengah itu sekitar 0.002. Ini sorry, tadi pagi mungkin agak salah. Yang 0,003 coba dilihat itu pas rupture-nya ya, pas rupture, pas pas collapse-nya. Nah, saat beban ultimate, di mana ini kita ngitungnya pakai beban ultimate, ya kan minggu lalu sudah dijelaskan kita pakainya ultimate strength design, ya. Nah, ini as a limit dia bilang epsilon C konkretnya 0,003 yang tadi pagi. Nah, ini tuh ini. Lihat di sini. Nah, konyolnya ini bentuknya parabolik. Bagaimana saya mau menghitung nilai C? Saya mesti pinjam matematik. Ya, pakai integral. Integral. Saya belum lulus, Pak, atau saya mempunyai masalah sama matematik. Ya. Nah, apa yang terjadi? Yang ini bentuknya parabolik, kalau yang di sini ini tulangan. Tulangan mempunyai area. Total dari 3 si biru ini kita sebut AS. 3-3-nya nih. AS itu A itu area, S itu still. Jadi luas tulangannya, luas tulangan AS. Tulangan baja. Nah di sini neutral axis-nya makin naik, makin ke atas. Ya, neutral axis tadi apa? Sumbu netral atau sumbu yang tidak berpihak. Dia tetap 0 di sini. Terus kemudian tentunya ini epsilon S-nya, stillnya sudah melewati epsilon Y. Apa artinya tadi pagi? Kalau sudah melewati dari point of no return, sudah dalam kondisi plastis. Ya, jadi kalau kamu hilangkan gayanya, dia udah nggak balik lagi. Ya, nggak balik lagi. Nah, di sini epsilon S lebih besar dari epsilon Y. Artinya, kalaupun udah bablas, kalau suruh pulang lagi, gayanya dihilangkan, turun ke tadi yang mengikuti garis hijau, ya, garis hijau. Nah, di sini tentunya secara tegangan, kalau kita balikan lagi, tegangan dikalikan area, jadi Fy dikalikan AS, itu menjadi T. T itu gaya. T itu tension, gaya tarik. Yang di sini compression. Ya, compression. Oke, compression atau gaya tekan. Oke. Nah, ini kita harus terima kasih sama Profesor Whitney sama si Metop. Yang tadinya ini berbentuk parabolik, kita nggak bisa nyari luasnya. Dia modifikasi menjadi ekivalen stress block atau blok tegangan ekivalen. Ya, ekivalen stress block. Persegi. Nah, di sini FC prime-nya di diskon jadi 0,85. Nah, ingat ya, sejak saat ini, nanti kalian akan banyak ketemu 0,85. Jadi di mana ada FC prime, itu selalu berdampingan sama 0,85. Ya, dari mana? Ya karena gara-gara dari parabolik disimplifikasi jadi persegi. Jadi persegi. Di diskon tingginya nggak FC prime tapi 0,85 FC prime. Kemudian C itu adalah tinggi garis netral dari serat tertekan ya, serat yang paling tertekan ini C. Di sini C. Dan ingat ini ada D. Balik ke gambar yang sebelumnya. Lihat A itu ini. A itu tinggi dari baloknya. Nah D itu adalah jarak dari serat paling tertekan ke titik berat tulangan. Ingat garis bawahi mengenai titik berat dari tulangan. Kalau ini kebetulan lagi berjajar 3, ya titik beratnya di garis ini. Tapi kalau nanti ada tulangan lagi di atasnya,
titik beratnya pindah, D-nya lebih kecil. Ya, tugas kalian nanti menghitung titik berat tulangan. Kalau nggak bisa, silahkan datang ke saya. Kalau nggak ada yang datang, saya happy. Oke, selamat bertemu di remedial. Kalau kalian mau lulus langsung, sering-seringlah bertanya sama saya. Oke? Nah, lagi kita udah nggak deal sama H ya. H tadi kita udah selanjutnya nggak mau berurusan sama H, tapi selalu berurusannya sama D. D itu adalah effective depth, ya, tinggi efektif. Effective depth. Depth-nya tuh ini. Dari D itu sama dengan depth. Efektif. Atau tinggi efektif. Tinggi efektif. Ya. Nah, dia dari C itu berubah menjadi A. Ininya di diskon, lihat nih, ininya di diskon dari FC prime jadi 0,85-nya, tingginya pun di diskon. Seberapa? Ada beta 1. Ada nilai beta 1. Beta 1 itu tergantung dari FC prime. Nanti kita bahas. Yang jelas pokoknya sekarang jadi materinya jadi persegi. Kan gampang loh. Luasnya berapa? Ya ini kali A. Titik beratnya di mana? Ya di tengah ini, A/2. Lalu lengan momennya antara C sama T, lengan momennya di mana? Ya ini. Jadi D dikurangin A/2. Gampang kan? D dikurangin A/2. Nah inilah yang menjadikan internal couple atau momen yang mengimbangi gaya dalam. Oke? Ya, terima kasih sama si Whitney, sama Profesor Whitney, sama Matt Top ya. Jadi mereka mengintroduce, mensimplify. Kalau tampak 3 dimensinya seperti apa? Seperti ini tuh. Ya, masih dikalikan dengan B. Ya, tadi kan baru ngitung luasnya ini. Ya, kita mau ngitungnya isi benda tegangan. Ya, isi benda tegangan. Ya, tinggal dikalikan lebarnya balon. Ya, ini blok tegangan ekivalen untuk analisis dan desain kekuatan penampang ya, secara 3 dimensi. Oke. Nah, si beta 1 itu, ini kamu lihat tadi tuh di halaman ini. Oke. Di tabel 2243 beta 1. Atau saya kasih alternatif nih, rumusnya ini aja ya, daripada susah nih rumusnya. Oke. Saya kasih rumus yang ini sebetulnya sama rumusnya. Terus cuman saya kasih batas. Ya. Kalau hasil perhitungan beta 1-nya itu kurang dari 0,65, kamu harus pakai 0,65. Tapi kalau lebih dari 0,85 juga kamu harus pakai 0,85. Jadi dia rentangnya antara 0,65 sampai 0,85 ya. Ini pakai rumus ini aja saya introduce. Oke, daripada mau pakai ini. Ini boleh ya, grafiknya seperti ini. Ini seperti interpolasi di sini sih. Interpolasi di sini. Oke, rumus ini. Oke. Nah, ini penjelasannya. Sigma horizontal sama dengan 0, berarti tadi C harus sama dengan T. Ya, C itu 0,85 FC prime kali A kali B ya, benda tegangan tadi. Ya, benda tegangan yang ini. Jadi 0,85 kali A kali B. Ya. Oke.
Ini A kali B sama dengan AS kali FY. Jadi A-nya bisa dihitung. Nah, sigma momen sama dengan 0 MN. Udahlah, daripada rumit nih ya, si C mah banyak komponennya nih ya. Udah pakai T aja kali JD, kan AS FY kali D minus A per 2 ya, tadi JD itu udah ingat ya. Nah, A per 2 ini masukin substitusi A per 2-nya ke sini, 0,85-nya ketemu si 2, jadi 1,7. Udah rumusnya ini sayangku. Nah, terus kemudian cerita yang minggu lalu, bahwa kalau kekuatannya dia tuh ini, kekuatan nominal, jangan ngaku. Ya, kalau kamu bisa angkat halter katakan 100 kilo, jangan ini, ya di sini lentur, masih bolehlah kita pakai 0,9 yang ngakunya bisa menahan 90%-nya. Ya, ini reduction factor-nya. Oke, untuk flexural. Contoh soal, ya, tuh balok dengan tinggi 600 ya, biasanya dikasih taunya tingginya 600, ya, H, dan B-nya 350. FC prime-nya 30 MPa, FY-nya 420, ya. Ini umum selalu dipakai di dalam soal-soal kita 420. Ujian juga kalau nggak diketahui kalian pakai ini, ya. FC prime selalu harus diketahui, ya. Oke. Hitung kekuatan ultimate MU. Oke, jawab. Nah, ini yang nanti kalian kalau waktu ujian yang saya mau begini. Harus ada rumusnya, terus kemudian ada hitung-hitungan, ada jalannya, ada perkaliannya, terus kemudian baru ada hasilnya. Jadi kalau cuma AS sama dengan 1520, kamu ngaku itu hitungnya di kalkulator, ya tetap saya coret, saya anggap kamu nyontek atau dapat bisikan, ya, dapat contekan atau dapat bisikan. Harus ada jalan-jalannya seperti ini. Oke, 380, ya. Dapat dari mana? Tabel SNI 2052. Kamu lihat dari kuliah yang lalu. Nih. Oke, 380 tuh. Oke. 380 itu buat S22. Ada 4 ekor, ya. 4 kali 380 dia 1520. Jangan salah ya, ini koma saya adalah pemisah ribuan, ya, di sini. Kalau saya desimal pakai titik, walaupun saya sering masih ngomongnya misalnya setengah, 0,5 bukan 0,5 gitu. Harusnya yang benar ya 0,5 ya. Oke. Atau titik 5. Oke. Ini pemisah ribuan ya, jangan salah. Bukan 1,520 tapi 1520. Terus kemudian D kamu lihat nih, effective depth, tadi effective depth itu adalah H nih, si 600 dikurangi selimut beton, dikurangi ada sengkang ya. Tadi kan lihat nggak waktu si video tadi ada sengkang di sini, ya, dikurangi DS dan kurangi DB per 2, ya. Apa penjelasannya? Selimut beton lihatlah di halaman 459 nih, halaman 459 di pasal 2613, ntar saya kasih tabelnya. DB diameter tulangan memanjang nih, berarti ini S22, ya, 22. Oke. DS tadi diameter sengkang, ya. Dalam hal ini biasanya itu pakai S10, ya, kecuali nanti dikasih tahu lain, ya. Kamu anggap aja sekarang buat memudahkan diameter sengkangnya ambil 10 dulu. Bisa dihitung, ya. Jadi sampai titik berat loh ya, titik berat. Kenapa ini DB per 2 kan titik beratnya di garis ini. Kan di setengah dari penampang ya, setengah D, ya, D per 2, jadi 539. Pakai rumus tadi yang sudah kita turunkan, ya, ini juga harus ditulis rumusnya dulu. Terus kemudian baru kalian punya angka-angka seperti ini. Ini apa ya Pak, di rumus kok nggak ada nih, 1 dibagi ini. Itu adalah konversi dari Newton milimeter ke kilonewton meter. Kalau enggak hasil kamu nanti juta-jutaan di sini. Ya. Ini 1E6 itu kan 1 juta, jadi dibagi 1 juta. Oke, konversi. Newton ke kilonewton itu 1000, milimeter ke meter itu
1000. Jadi 1000 kali 1000 kan 1 juta. Ya, kita bagi. Jadi satuannya kilonewton meter. Di sini 321 poin. Nah ini baru desimal 0.27 sayangku. Ya, jadi ini baru desimal. Jadi bukan pakai koma. Karena di kalkulator kamu kan juga nggak ada koma kan? Oke. Jadi supaya nggak salah. Oke. Terus di sini V vektornya V vektornya 0,9 ya, jadi dia mampunya 289.14 kilonewton meter. Gampang kan? Tinggal plug in. Nah, saya minta kalian isinya jangan ngaco, walaupun ini perkalian, boleh aja 420 kali 15 20 ya, tapi ini urut. Jadi gampang meriksanya nih. Ini AS, ini FY, ini tuh D, ini tuh AS, ini tuh FY, ini 1,7 FC prime kali B. Ya. Nah, kalau kamu perhatiin ini rumus, di sini ASFY, di sini diulang lagi ASFY. Terus di sini D dikurangi, ini kan ASFY itu T tadi, ini D, ya. Ini kan JD. ASFY dibagi 1,7 dari mana? 2 kali 0,85 FC prime kali B. Oke. Habis ini rumusnya bisa ingat. Ya, MN sama dengan ASFY dikalikan dalam kurung D minus ASFY ada di atas diulang lagi di bawah ya per 1,7 FC prime kali B. Oke, hafalkan ya rumusnya. Cepet ya. Oke. Nah, selimut beton ada di halaman 459 ya di pasar 20. Kamu lihat di sini dicor secara permanen kontak dengan tanah. Ini biasanya kalau buat fondasi ya, buat fondasi. Kalau yang ini artinya tidak langsung kontak dengan tanah ya, tapi terpapar cuaca ya, atau tetap kontak ini tapi tidak dicor langsung di atas tanah. Contohnya kamu bikin tie beam ya, bikin fondasi tapi ada bekistingnya dulu ya, ada lantai kerja, ada bekistingnya segala macam, itu kamu boleh pakai yang ini. Nah di sini baloknya yang tidak terpapar cuaca ya, katakan balok di dalam gedung ya, di dalam gedung tidak kontak dengan tanah ya, tidak terpapar sama cuaca juga, anggap di dalam gedung. Ini balok. Terus terhadap mana? Terhadap tulangan sengkang kan ya. Sengkangnya juga mesti diselimuti dong ya. Takutnya kan nanti karatan atau apa. Jadi sengkang terhadap sengkang perlu 40 ya, 40 mili. Jadi itulah kenapa tadi ini pakai 40. A600 dikurangi selimut, dikurangi diameter sengkang ya, karena sengkangnya ada di sini sayangku. Sengkangnya itu ada di sini tuh. Oke. Jadi ini 40. Terus ada sengkang 10. Terus ini ke titik berat. Berarti kan 22/2. Oke. Ya. Jadi D-nya si 600 dikurangi ini. Oke. Ups. Ada pertanyaan? Nanti kalian resapi. PR nomor 2. Yuk. Ini. Ya. Lagi-lagi saya berikan jawabannya minggu depan. Oke. Kalian kerjakan dulu ya. Kok mirip Pak? Iya, semuanya mirip, gampang. Kalau nggak mau diinikan cuma 2 lagi. Cuman beda FC prime-nya. Doang. Ya, prime-nya semua sama. Ini S19 ya, lihat di ini deh. Oke, tuh 19284 ya, pakai 284. Gampang ya. Silahkan
Cuma segitu, kalau sampai males bikin PR-nya mah keterlaluan dah. Oke? Ada yang mau bertanya sayangku? Ada yang mau bertanya? Hmm? Kan tadi udah dijelasin, datangnya dari, kan tadi A per 2. 2-nya kan ada di bawah, 2 dikalikan 0,85 kan 1,7. Ada lagi? Pak Usman mau menambahkan, mungkin ada yang mau ditambahkan atau mau memperjelas, silahkan sebagai latihan. Cukup Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Pak, saya izin. Pak, Ya, Nabil, ya. tadi kan yang di tulangan balok itu kan yang MPV, yang bagian M-nya itu kan atas bawah atas ya Pak, plus minus. Tapi ada nggak sih Pak di beberapa kondisi tuh kayak dia tuh bawah doang atau atas doang karena mungkin lebarnya yang sedikit, dia itu masang tulangannya itu di bawah doang, nggak ada atas bawah atas gitu Pak? Ada nggak? Iya, ada. Apa namanya? Kalau simple beam tadi udah pasti bebannya dari atas ke bawah. Ya, beban itu kan umumnya dari atas ke bawah. Karena apa? Kita tinggal di bumi, karena gaya gravitasi, karena gaya hisap gravitasi, jadi gaya itu dari atas ke bawah. Nah, jadi kalau balok di atas 2 tumpuan, yang kamu perlu hanya tulangan di bawah tadi, hanya di bawah saja. Oke? Nah, kalau yang di atas, contohnya cantilever. Ya, cantilever. Balok cantilever. Nah, cantilever ini, kan bagian tariknya di mana? Nih, pakai stip lagi. Ini seperti jepit. Nah, ini kan seperti gini. Jadi tariknya ada di atas saja. Jadi perlunya tulangannya hanya di atas saja. Oke? Nah, tapi kalau pertanyaan yang bagus ya, Nabil, kok saya nggak pernah jumpa Pak yang tulangannya tunggal? Betul, karena namanya balok, kalau kamu lihat tadi di video lagi, itu dia perlu sengkang. Lah kalau tulangannya tunggal, sengkangnya yang bawah mau nyantol kemana? Kan sengkangnya seperti cincin begitu. Dia mau nyantol kemana? Jadi mau nggak mau, nanti di dalam ini kan baru dibahas single reinforcement, artinya balok dengan tulangan tunggal, artinya cuma ada di satu sisi saja. Nanti kuliah berikutnya adalah tulangan ganda. Nah, di mana ada tulangan ada tulangan tariknya sama ada tulangan tekannya. Oke. Nah, itu juga sekalian tulangan tekannya buat nyantolin tadi si sengkangnya itu. Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada lagi, kita langsung ke ini. Kita langsung siapkan itu sayangku. Siapkan kertasnya. Oke. Siapkan kertas.